pegawai-pegawai dari Firaun. Mereka ini adalah orang-orang kepercayaan. Oleh karena apa? Orang yang membawa minuman dan juga roti kepada pimpinan yang tertinggi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang mampu melakukan atau berdedikasi terhadap pekerjaan dan pelayanannya. Nah, di sini kepala pegawai menempatkan Yusuf di penjara bersama juru minuman dan juru roti Firaun. Ya, kalau kita dengar dan kita telah baca bersama-sama ya, ini terdapat di dalam ayat 4 ya, di mana kepala pengawal ya menempatkan Yusuf di bersama-sama dengan juru roti dan juru minum ini. Mereka ditahan karena membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir. Kita tidak tahu apa kesalahan yang mereka lakukan. Ya, kalau mungkin ini adalah orang-orang kepercayaan, kita bisa mungkin berandai-andai bahwa ada permasalahan di antara mereka berdua ya. Ada kemungkinan itu ya, tetapi kita buang jauh-jauh ini dia. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Alkitab ya. Jadi selama di penjara, Yusuf merupakan orang yang dapat dipercaya. Ya. Hal ini membuat kepala pengawal raja meminta Yusuf untuk melayani juru minuman dan juru roti ya. Nah, dia pun melakukan tugasnya dengan baik. Ya, Yusuf melakukan semua tugas yang diperintahkan oleh kepala penjara tersebut ya. Nah, kita ketahui bersama-sama pada saat itu ya, entah berapa lama ya mereka bersama-sama di dalam penjara ya. Satu ketika juru minuman dan juru roti ini bermimpi ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 dan 7 ini dikatakan ya. Namun tidak ada yang bisa mengartikannya ya. Hal ini sangat menggusarkan mereka karena pada masa itu mimpi sering dihubungkan sebagai pertanda bahwa sesuatu akan terjadi di dunia nyata. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Yusuf mendengar kisah mereka ya, setelah Yusuf bertanya terlebih dahulu, kenapa katanya wajahmu muram ya. Nah, jadi mereka yang pertama juru minum ini menceritakan tentang mimpinya terlebih dahulu ya, kemudian dia pun mengartikan mimpi itu ya. Namun itu semua bukan karena kehebatan dari Yusuf ya, melainkan ini adalah Allah yang menyingkapkan arti mimpi tersebut ya, karena memang Yusuf juga meyakini bahwa dia bisa mengartikan mimpi mereka itu oleh karena Allahnya, oleh karena Tuhan yang dia percaya. Nah, setelah diartikannya mimpi itu, Yusuf berpesan, tetapi ingatlah kepadaku kalau keadaanmu telah baik ya. Kita lihat di dalam ayat 14 ini. Ya. Ya, maka terjadilah bagaimana ya arti dari mimpi itu. Ya. Tetapi di akhir perikop ya, kita tahu bahwa juru minuman raja ternyata melupakan Yusuf, walaupun dia sudah kembali ke posisinya semula. Nah, mungkin ini sering dialami oleh Pak Willy ya, oleh Ibu Teguh ya sebagai guru ya. Bagaimana kalau Pak Willy atau atau Ibu Teguh sebagai guru ini ya mendapati bahwa murid-muridnya ini setelah Pak Willy dengan Ibu Teguh ini memberikan pelajaran dengan rinci, tetapi dilupakan. Ya. Apa yang terjadi ya? Tentu Pak Willy akan
kesal ya. Begitu juga dengan Ibu Teguh atau kita semua ya. Apabila kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kemudian kita seolah-olah dilupakan oleh mereka. Apa yang kita lakukan ya, lakukan yang baik kepada mereka. Nah, tentu juga kesal ya. Jadi dari kisah itu kita tahu Yusuf sebenarnya mengharapkan agar dia segera mendapatkan keadilan ya. Dia pun ingin agar nasibnya berubah. Tetapi apa yang diharapkan Yusuf ternyata tidak terjadi. Ya, malah dia tetap mendekam di balik jeruji yang dingin ya, di dalam penjara. Nah, itulah pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan ya. Pikiran kita seringkali mengharapkan suatu kehidupan yang lebih baik, tetapi nyatanya ya, rancangan kita berbeda dengan kehendak Allah ya. Realitas kerap tidak sesuai dengan harapan. Ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi harapan Yusuf ini bukan yang paling utama kepada juru minuman yang sudah kembali kepada posisinya. Nah, harapan Yusuf justru tetap dia letakkan kepada Tuhan. Itulah yang luar biasanya ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan saya tidak akan berbicara panjang lebar karena untuk Rabu depan juga mungkin kita masih membicarakan tentang Yusuf ini ya. Kemudian apa yang menjadi pelajaran bagi kita ya? Ya, kita harus terbuka dalam pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, karena ketika dalam kesulitan kita harus belajar peka karena pada saat itulah kita perlu bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi keinginannya sehingga kita tidak larut ya dalam kekecewaan. Sebaliknya kita beroleh kekuatan dan sukacita sekalipun dalam penderitaan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan ya, yang hidup di akhir zaman ini. Terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi saat ini ya. Mungkin masalah kekecewaan yang kita alami ini tidak sebesar apa yang dialami oleh Yusuf ya. Apalagi ya, penderitaan, kekecewaan Yesus Kristus ya terhadap orang-orang pada waktu zaman itu ya. Bagaimana bangsanya sendiri menolak dia. Ya. Bangsanya sendiri menganiaya dia, menyalibkan dia. Bahkan lebih-lebih daripada itu, muridnya sendiri mengecewakan dia dengan menyangkal Yesus ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan, bahkan melebihi apa yang dialami oleh Yusuf. Bahkan lebih luas lagi, mungkin kalau ada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita, tidak semenderita Yesus dan juga tidak mendapatkan aniaya seperti Yesus. Nah, itulah arti dari penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam kekecewaan, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai penebus dunia ini. Ya. Nah, kita yang telah melihat dan mendengar, membaca, memahami apa yang sudah kita pelajari di dalam firman Tuhan, nah, kita akan mendapatkan pelajaran yang penting bagaimana kita menghadapi segala kekecewaan, penderitaan, masalah-masalah yang kita hadapi. Kiranya ini dapat memberikan pelajaran bagi kita.
contohilah Yusuf setidak-tidaknya, ya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.